Oke teman-teman, jadi hari ini gua nggak bakal nge-review komik, tapi di sini gua pengen ngebahas tentang salah satu keresahan gua sebagai pengoleksi komik ya. Jadi hari ini tuh gua bakal ngebahas tentang ada apa sih sebenarnya dengan kualitas cetakan komik yang ada di Indonesia. Seperti apa keresahan yang terjadi ya pada gua sebagai pengoleksi komik. Langsung kita bahas saja bareng-bareng. Oke teman-teman, jadi yang akan gua bahas ini adalah gua nggak tahu ya, ini tuh sebenarnya apakah sama di komik kalian juga? Apakah ini hanya berlaku di komik yang gua beli saja atau gimana ya? Akhir-akhir ini gua ngerasa ya ada banyak sekali permasalahan atau problem yang diterima teman-teman ya. Karena gue juga ngikutin beberapa medsos atau WhatsApp group ya tentang komunitas-komunitas komik gitulah, pengkolektor-kolektor komik gitulah. Dan ternyata memang ada banyak permasalahan-permasalahan di dunia komik saat ini. Gue nggak tahu kalau yang dulu gimana, karena jujur aja gue ngoleksi komik itu sebenarnya baru ya. Kalau gue nggak salah tuh gue baru mulai aktif bener-bener ngoleksi komik itu pertengahan 2023. Jadi gue tuh masih termasuk baru ya. Gue tertarik sama ngoleksi komik akhir-akhir itu karena memang pas gue lihat komik sekarang itu sangat collectible. Jadi komik zaman sekarang tuh ada banyak gimmicknya, bener-bener collectible, bener-bener kayak keren buat dikoleksi karena ada banyak bonus. Itu adalah salah satu yang gue belum pernah rasakan dulu ya pas gue beli komik zaman SMA. Gua tuh terakhir beli komik tuh pas SMA kalau gua nggak salah, dan itu tuh nggak terjadi pas zaman gua pas SMA teman-teman. Jadi nggak banyak gimmick kayak gitu. Sekarang itu benar-benar collectible banget teman-teman. Kalian bisa lihat nih tuh, contohnya adalah Death Note kayak gini, ada apa sih kayak gini, hot print ya namanya ya, yang ada emas-emasnya kayak gini. Ini kan benar-benar keren teman-teman ya, tuh sangat layak banget buat dikoleksi, benar-benar kelihatan premium, ini keren ya. Dan ada dapet kayak gantungan kunci, dapet lanyar, dapet poster, dapet postcard, dapet poster kayak gini. Nah walaupun sebenarnya gua nggak terlalu suka juga sih posternya, karena nggak apa, buat gua pribadi nggak kepake juga sih sebenarnya posternya ya. Tapi intinya gue suka sih sama era komik zaman sekarang yang bener-bener dibikin collectible dan banyak gimmicknya. Gue suka banget, pantas gitu buat dikoleksi. Spine-nya tuh bagus, keren kayak gitu kan. Tapi di luar itu ternyata ada banyak juga permasalahan yang gue temui dari awal gue ngoleksi komik di tahun 2023. Apa aja itu? Yang pertama, ini adalah yang paling banyak terjadi, yaitu adalah tipu. Ngomongin tipu ya, ini bener-bener banyak banget tipu komik di Indonesia. Tetapi untuk komik-komik yang banyak tipu ini, kalau gua perhatiin ya, gua udah meneliti ya. Jadi ternyata yang banyak tipu ini adalah di komik-komik yang tulisannya itu banyak, yang dialognya banyak, kayak semacam Conan, Death Note kayak gitu teman-teman. Ini Conan paling parah sih, banyak banget tipunya. Mulai dari tipe yang satu huruf salah, ada yang hurufnya hilang, malah ada yang nggak selesai ininya kalimatnya. Jadi katanya itu nggak selesai teman-teman. Jadi nggak tahu ini tulisan apa sebenarnya kan. Itu juga berlaku di, gue pernah baca di Death Note yang volume 5 ya. Gue balas ngambilnya sih di Death Note yang volume 5 itu ada tuh teman-teman, kayak gitu juga lengkap gitu. Ada yang tulisannya salah, ada yang hurufnya hilang, ada yang hurufnya itu nggak selesai, jadi tuh nggak tahu itu tuh tulisannya apa sebenarnya. Ada yang juga kata-katanya per kalimatnya tuh nggak nyambung gitu, rangkaian katanya tuh nggak bagus kayak gitu. Ada sih, gue lupa di komik yang mana, kayaknya di Death Note yang volume 5 deh ya. Gue juga lupa di bagian mana. Untuk komik-komik yang seperti ini, karena dia banyak dialognya, itu cukup mengganggu sebenarnya teman-teman. Jadi kita bingung gitu, ini tuh maksudnya apa. Mungkin juga si editornya mungkin capek juga ya, karena kan ini banyak ya kalimat-kalimatnya, dialognya. Mungkin gue bisa memaklumi. Tapi gue selama baca komik luar ya, gue tuh juga ngoleksi komik luar kayak Viz Media, kayak DC Komik, dan komik dari Shogakukan, dan ya intinya komik-komik dari luar ya. Selama gue baca ya, gue nggak pernah menemukan ada kata yang tipu. Gue nggak tahu itu gue aja atau mungkin gue memang lagi beruntung aja nggak nemu ya. Tapi gue banyak banget ngoleksi komik dari US, gue nggak pernah nemu ada tipu. Gue nggak tahu kenapa ya komik Indonesia ini banyak tipunya. Apakah pas meriksa itu cuma sekedarnya, jadi kayak oh kayak gini doang gitu, cepet gitu, nggak baca per kalimat per kata gitu. Gua nggak paham juga ya. Tapi ini intinya gua nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Apakah
dari tim editor yang ngecek ini, apa sih namanya, yang tukang ngecek kalimat atau dialog itu, gua juga kurang paham sih, tapi kayaknya ada sih nama kayak tukang ngecek itu. Jadi mungkin kalau seandainya gua ada yang salah ngomong ya, teman-teman bisa bantu atau koreksi di kolom komentar. Tapi intinya gua nggak tahu kenapa itu bisa terjadi, agak mengganggu aja sih, apalagi buat kalian yang kolektor, yang emang bener-bener kolektor banget teman-teman ya, yang pengen perfect kayak gitu kan. Kan ada yang orang-orang yang tipenya yang perfect gitu kan, cukup mengganggu. Kalau dikit sih nggak apa-apa kalau satu huruf hilang gitu kan, tapi ada yang parah yang seperti gua bilang tadi ya, yang katanya itu hilang hampir setengah teman-teman. Jadi gua nggak ngerti itu tuh apa sebenarnya yang dia sebutin gitu. Ya itu adalah keresahan gua yang pertama ya. Selanjutnya ya, ini tentang cover. Ini gua nggak tahu juga kenapa banyak banget yang ngeluh covernya. Ada beberapa kasus ya. Yang pertama itu kalau gua nggak salah di Marshall volume berapa gitu, yang di bagian belakangnya tuh hilang ininya, sinopsis singkatnya hilang. Terus ada juga kalau gua nggak salah One Piece ya. Itu aneh banget sih. Ini apa mereka nggak ada SOP apa gimana? Apakah sebelum dicetak itu nggak dicek lagi? Gue nggak tahu juga sih. Kalau menurut gue ya mengganggu sih, karena cover kan kelihatan ya. Dan ini adalah yang paling baru adalah logo MNC. Logo MNC atau logo apa sih ini? Bukan MNC sih, ini elek ya. Oh ya MNC. Ini logo MNC-nya ini kayak gini teman-teman. Ini kayak apa ya? Kayak kalian pernah punya ini nggak ya, spidol tinta emas gitu kan? Ini kalau seandainya asal kayak gituin, dia jadinya kayak gini teman-teman. Ini gua nggak tahu tintanya, jarumnya atau apalah itu ya buat nulisnya di sini tuh, percetakannya tuh jadi kayak gini. Gua nggak tahu kenapa ya. Ini parah banget sih tuh. Tolonglah ya buat percetakan. Sebelum itu dicek satu-satu dulu gitu kan. Gue nggak tahu sebenarnya seperti apa SOP percetakan mereka, kenapa bisa jadi kayak gitu. Padahal ini keren loh, si Death Note loh, tuh keren. Ada emas-emasnya kayak gini kan, tapi terusak oleh satu hal yang seperti ini. Oke, selanjutnya ini adalah yang gua nggak pernah sama sekali ya nemu di komik luar. Itu adalah cetakannya itu berbekas, jadi nyeplak gitu dari yang sebelah sini. Ini tuh gua nemunya di komik Doraemon. Tapi bukan hanya di komik Doraemon, ini cukup banyak yang gua temuin ya di komik yang lain. Bukan hanya Doraemon, tapi yang di Doraemon ini yang paling parah nih. Ini gua dapetinnya yang paling parah tuh. Cukup banyak banget yang nyeplak. Gua nggak tahu kenapa tuh. Ini tuh nyeplak. Tuh nyeplak semua. Nyeplak tuh. Nyeplak. Nih ini paling parah nih. Ini kelihatan banget karena ini putih kan, kosong kayak gitu. Jadi ini kelihatan banget nyeplaknya teman-teman. Tuh nyeplak banget. Ini hampir nyeplak semuanya. Ini parah banget sih kualitasnya sih. Tapi yang Doraemon yang gua beli yang lainnya enggak, cuma Doraemon yang ini aja yang nyeplak. Gua nggak tahu kenapa sih. Apakah mereka ini nggak dicek dulu ya? Tapi kalau dicek satu-satu per lembar kayaknya nggak mungkin juga sih ya, karena mereka kan nyetaknya banyak ya, nggak mungkin ngeceknya juga satu-satu ya. Kayaknya tuh sistem pengecekan mereka itu kayak ngambil sampel kayaknya dari beberapa yang udah dicetak tuh, mungkin berapa persennya tuh dicek. Oh, yang udah bagus udah gitu kan. Mungkin kayak gitu. Jadi nggak semuanya kecek ya, karena memang ya manusia ya, namanya juga manusia, pasti ada kesalahan ya. Tapi jujur aja buat gua pribadi ini cukup mengganggu sih, karena di komik Doraemon ini banyak banget yang nyeplaknya teman-teman. Jadi ya gua kurang suka sih. Ini tuh yang nyeplak kayak gini tuh gua belum pernah nemuin di komik US. Nah buat teman-teman cerita dong ya, buat kalian yang suka ngoleksi komik US, apakah pernah mendapatkan komik yang nyeplak kayak gini? Kalau gua sih nggak pernah ya. Oke, itu dia keresahan gua yang kedua. Yang terakhir ini teman-teman, ini juga masih hangat sih, komik Neon Genesis Evangelion Collector Edition. Nah itu dari bahasanya aja udah kolektor, edisi kolektor teman-teman ya. Ini sangat tidak collectorable. Collectorable. Wah, pas gua baca ini benar-benar kotor sih. Nih, teman-teman bisa lihat ya, kotor. Kelihatan nggak kalau di sini? Kayaknya nggak begitu kelihatan sih kalau di sini karena pencahayaan gua. Tapi ini rasanya tuh kayak gua ngoleksi komik Naruto yang jadul. Teman-teman punya Naruto yang jadul nggak sih? Gua dulu tuh ngoleksi ya pas zaman SMP ya, Naruto jadul. Ini kayak gini teman-teman. Jadi bahannya itu kan kayak apa sih? Kayak doff ya. Dan itu tuh warnanya putih pas Naruto itu ya. Jadi karena dia itu tintanya, kalau seandainya teman-teman baca ya, kita kan baca pasti jempolnya kayak gini kan. Nah, jadi jempolnya ini kalau ke bagian-bagian yang warna hitam pas baca Naruto. Nah, ini tuh pas kita megang bukunya tuh nyeplak teman-teman tintanya tuh. Teman-teman bisa lihat lah ini.
nyeplak warna hitam teman-teman. Ini collector edition sih ya. Apalagi warnanya ini sangat warna-warna pastel kayak gitu, warna-warna hijau kayak gini, dan warnanya tuh cerah banget teman-teman. Jadi kalau seandainya kena yang warna hitam kotor kayak gitu, mengganggu. Ini yang paling mengganggu sih dari yang semua komplain gua. Dan yang ini yang nyeplak ini benar-benar mengganggu. Dan ini tuh salah satu yang gua nggak suka juga, karena ini nyeplak banget teman-teman. Gua nggak tahu kenapa yang di komik-komik yang lain tuh kayaknya tintanya nggak kayak gini deh. Kenapa yang Neon Genesis Evangelion itu tintanya kayak gini teman-teman? Ini kayak pakai tinta jadul kayak gitu. Yang lain tuh nggak teman-teman ya. Nih teman-teman bisa lihat ya nih. Kita coba lah ya yang di bagian yang hitam nih. Nih kayak gini. Mana sih yang bagian? Nah ini tuh nggak hitam teman-teman. Nah sekarang ini yang Evangelion ini teman-teman, ini kita pegang dikit hitam. Nah ini teman-teman, nih tuh hitam tuh. Yang lain tuh nggak kayak gitu. Nah kita coba ya, nih rambut mana nih yang hitam. Nah ini nih, misalnya ini ya, nih tuh enggak lah. Coba yang ini, coba yang halaman lain, yang lain. Ah ini yang ada hitamnya nih bersih ya. Coba tangan yang bersih. Nah yang ini ya, yang ini yang bersih nih. Nah ini hitam parah sih ini yang paling parah menurut gua nggak tahu kenapa. Kalau komik-komik yang lain tuh nggak kayak gini. Gua nggak tahu kenapa, apakah dia pakai tinta yang tipenya itu beda, dan kenapa harus yang di komik yang Neon Genesis Evangelion ini, kenapa yang lain tuh nggak teman-teman? Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa dia pakai tinta yang tipe itu tuh di sini doang? Dan ini tuh bukan cuma gua ya, semuanya itu hampir kayak gitu teman-teman. Berarti emang tintanya itu beda kan sama tinta yang lain. Gua nggak tahu kenapa ini ya. Nah buat teman-teman yang tahu ini sebenarnya jenis tintanya seperti apa, kok bisa kayak gini gitu. Yang untuk Neon Evangelion ini teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, karena ini lumayan loh. Neon Genesis Evangelion tuh teman-teman bisa lihat tuh harganya tuh segini, collector edition loh ini. Kok bisa kayak gitu gitu kan? Orang jadi males nih teman-teman ya. Ya itu teman-teman keresahan yang gua dapeti ya dari pengoleksi komik teman-teman ya. Agak apa sih ya, agak kecewa juga sih ya, tapi ya mau gimana lagi karena udah terjerumus akhirnya ya mau nggak mau ya tetap beli juga karena pengen ngikutin kelanjutannya kayak gitu kan. Nah buat teman-teman yang punya pengalaman lain, komplain-komplain yang kalian temukan di komik-komik terbitan Indonesia apa aja, kita diskusi dan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi sekian keresahan gua ngobrolin kualitas komik Indonesia ya di channel gua. Semoga bisa menjadikan referensi, bukan jadi referensi ya, semoga bisa menjadikan kayak apa ya, kayak pengetahuan atau informasi lah buat kalian ya tentang dunia komik di Indonesia ya. Semoga bermanfaat ya, dan berjumpa lagi dengan gua di konten komik gua yang lainnya. Oke, bye bye.